Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu keluarga besar Masjid Bidiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang terakhir insyaallah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita gunakan untuk kesyukuran kepada Allah dengan mengkaji kembali tafsir Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran ayat 55, surah Ali Imran ayat 55. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita
bahwa Nabi Isa alaihissalam seperti Nabi Musa dan juga seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusannya Allah. Salah satu ciri dari utusan Allah adalah dia mendapatkan firman, dia mendapatkan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Isa. Apa isi dari firman-Nya itu? Ya Isa, wahai Nabi Isa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Al-Quran, Allah biasa menyebut nabi-nabinya itu langsung, ya Isa, ya Musa, tapi tidak langsung kalau menyebut Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang disebut, maka menggunakan laqabnya, menggunakan kedudukannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, apa ini artinya? Ini adalah etika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang yang agung. Kalau kepada orang yang agung kita tidak nyebut namanya. Yang kita sebut itu adalah jabatannya. Pak Lurah, Pak Presiden, kita sebut jabatannya, bukan namanya. Karena menyebut jabatannya itu lebih memuliakan dia daripada menyebut namanya. Maka di sini disebut ya Isa, wahai Nabi Isa. Ini sesungguhnya aku Allah, mutawaffika, mengambilmu. Mengambilmu dalam arti apa? Nanti Allah mengambil Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan caranya Allah mengambil kita semua. Kalau kita, karena kita ini orang biasa, nanti diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan oleh Allah. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu Allah mengambilnya dengan mengangkatnya. Maka setelah kalimat mutawaffika, sesungguhnya aku mengambilmu, ilayya, kepadaku, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu. Ilayya, ilayya itu menuju ke sisiku, menuju kepadaku. Jadi yang disalib itu sesungguhnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam itu yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Sementara Nabi Isa alaihissalam sendiri itu diangkat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diangkat ke langit. Kok bisa seperti itu? Bisalah, banyak. Apakah sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Sebelumnya ada nabi yang ketika dia minta kepada Allah untuk melihat keadaan yang ada di alam yang disebut dengan alam ulwa, yaitu alam yang di atas, tempat di mana surga berada, nanti dia naik ke sana. Setelah dia ke sana, nanti dia nggak kembali lagi. Nabi itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi sebelumnya sudah ada yang naik ke sana, nggak turun lagi. Ada yang naik sudah ke sana lalu kembali lagi, ingat dengan umatnya. Kalau Bapak Ibu sudah ada di surga sana, lihat-lihat surga, kira-kira mau balik ke dunia apa enggak? Enggak, udah lupa kita sama istri, lupa sama anak, gitu kan. Saking nikmatnya melihat keadaan yang di sana. Tapi Nabi yang satu ini sudah ada di sana, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat yang akan diterima oleh umatnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Begitu selesai diajak jalan-jalan oleh malaikat, kemudian dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke arasnya sana. Lalu Nabi ini masih mau turun ke bumi. Karena dia ingat kepada umat-umatnya, termasuk yang ada di Widelia. Nah, dia ingat itu kalau di Widelia itu banyak orang sudah diriin masjid, lalu dia beribadah di situ, lalu dia ingat Nabi itu. Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hanya ada 3 orang yang pernah melihat keadaan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris, lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan wa rafi'uka ilayya, aku angkat engkau ke sisiku. Wa mutahhiruka. Ini bahasanya seperti bahasa orang yang sudah berzakat fitrah. Artinya itu, dan aku sucikan. Tapi yang dimaksud di sini bukan aku sucikan. Wa mutahhiruka. Aku selamatkan engkau minal ladzina kafaru, dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan, pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, lalu mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan sampai salah membaca. Kenapa salah membaca? Karena salah dibelokkan sejarahnya. Kalau ingin tahu sejarah yang sesungguhnya, harus kepada bukan manusia, tapi harus kepada kitab yang membenarkan terhadap kitabnya Nabi Isa alaihissalam, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Kitab itu adalah Al-Quran. Sehingga banyak orang nanti tersesat karena dia hanya ngikutin pandangan orang-orang terdahulu, padahal pandangan orang-orang terdahulu itu sudah dibelokkan. Waja'ilul ladzina taba'uq, dan aku jadikan orang-orang yang mengikutimu sesudahnya. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti masih ada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yaitu murid-muridnya Al-Hawariyun. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan. Pengikut setianya. Yang namanya pengikut setia itu harus ngikutin apa yang diajarkan oleh nabinya. Maka nanti masih ada beberapa orang di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka memegangi akidah dari akidah yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa akidahnya itu? Akidahnya itu adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu di antara rasulnya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang lain, tidak lebih dari itu. Maka di dalam tafsir Al-Marawi disebutkan, pada zaman Nabi Isa alaihissalam ini, kaum Yahudi itu sudah salah memahami Taurat hanya sebatas tekstual. Hanya sebatas tekstual. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita membaca tekstual seperti ini, kita baca tekstualnya, kita bisa salah. Contohnya apa tadi? Inni mutawafika, aku mewafatkanmu. Jadi mewafatkanmu diartikan mewafatkan seperti apa yang ada. Padahal yang dimaksud, kalau orang itu tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, dia bisa salah. Ini jelas-jelas di sini Nabi Isa diwafatkan sebagaimana kita diwafatkan Allah, bukan. Itu salah. Wa mutahhiruka, dan aku sucikan engkau. Ini disucikan, bukan diselamatkan. Nah, di situ. Jadi orang ini membaca teksnya, tidak membaca konteks. Dulu kaum Yahudi, kenapa turun Nabi Isa alaihissalam? Karena mereka hanya membaca Taurat itu berdasarkan teksnya. Apa yang ada di situ, yaitu yang dipegangi sebagai sebuah kebenaran. Lalu datang Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa datangnya Nabi Isa alaihissalam? Untuk menegaskan bahwa di dalam yang teks itu ada yang konteks. Di dalam teks Al-Quran itu ada makna-makna yang tersembunyi, ada makna-makna yang harus dihubungkan dengan pengetahuan yang batin. Maka di sini dikatakan fakana la budda lahum min islah
Isyawi yubayyinu lahum asraras syariah. Orang Yahudi perlu diajari oleh Nabi Isa alaihissalam tentang asrar, rahasia-rahasia yang terdapat di dalam syariat. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam syariatnya itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam, cuman diperdalam. Kalau kita sekarang, misalnya yang paling mudah, kalau kita puasa itu apa? Ya pokoknya mencegah makan, minum, dan semua hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Udah, itu tekstual. Padahal Nabi mengatakan, kalau puasamu hanya seperti itu, bisa jadi hanya mencegah dari lapar dan haus. Puasa kita itu harus ditingkatkan. Ini puasanya anak-anak. Setelah kita puasa anak-anak, itu puasa mencegah dari lapar dan haus, lalu kita harus bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk yang bisa muncul dari indera kita. Mata harus dijaga, dikendalikan. Telinga harus dikendalikan, mulut harus dikendalikan, tangan harus dikendalikan. Ini dikendalikan semuanya. Karena itu makna yang kedua daripada puasa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa tetapi omongannya masih sama dengan ketika dia tidak berpuasa, masih suka berdusta, masih suka bohong, maka puasanya hanya lapang dan dahaga. Ada yang lebih tinggi dari itu. Puasanya apa? Puasanya khawasul khawas, puasanya orang yang betul-betul khusus. Apa puasanya khawasul khawas itu? Yang dijaga bukan hanya panca indera, bukan hanya makan dan minum, tetapi yang dijaga adalah hatinya. Hati ini dijaga betul supaya tidak mengarah kepada kepada keburukan. Jangan sampai suudzon. Jangan sampai menduga sesuatu yang dugaannya itu sebenarnya dari diri kita, dari kesederhanaan cara berpikir kita, dari kedangkalan akal kita. Maka yang dijaga itu hati, karena hati ini menjadi sumber dari segala sesuatu. Begitulah nanti Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam dikatakan fazamanu Isa, zamannya Nabi Isa adalah huwa zaman alladzi ya'khudun nasu fihi bi ruhiddin wasyariah al-islamiyah. Adalah zaman di mana Nabi Isa harus menjelaskan kepada umatnya tentang roh dari agama, intisari dari agama, wasyariah al-islamiyah, dan syariat Islam. Maka syariatnya itu disebut dengan syariat Islam. Li islahis sarair, untuk mengungkap hal-hal yang rahasia, yang sifatnya di dalam ibadah. Kita sholat Allahu Akbar, dohirnya angkat tangan, lalu kita membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk, kemudian sujud. Apakah hanya berhenti di situ? Tentu tidak. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, kita sadar kita sedang berhubungan dengan Allah, diputus hubungan dengan hal-hal yang lain selain Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ada dialog antara kita dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamadani abdi, oh hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, sanna alayya abdi, oh hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, oh hambaku memujaku. Begitu kita lanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Jadi di situ terjadi dialog. Semua sholat kita, kalau kita menyadari itu sesungguhnya dalam sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian ayat berikutnya,
ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, dan aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hambaku. Itu antara lain asrar, itu antara lain rahasia di balik sholat kita. Oleh sebab itu kalau orang sudah melaksanakan sholat, dia sudah suci, badannya itu sudah suci. Sama kalau kita sudah berpuasa, karena puasa kita itu bukan hanya lahir, tapi kita puasa secara batin juga, maka kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu menghubungkan di dalam memahami Al-Quran, di dalam menjalankan ibadah, ada yang teks, ada yang konteksnya harus kita pahami, supaya kita mendapatkan makna yang sesungguhnya dari ibadah-ibadah kita. Maka di sini dikatakan orang-orang yang masih mengikuti Nabi Isa, waja'ilul ladzina taba'u fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di atas orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada orang-orang yang menjadi hawariyun ini, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam ini, menjadi tokoh, tetap menjadi tokoh yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi pengikut Nabi Isa yang lain. Nanti lama mereka meninggal, sampai nanti datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti sudah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya harus ngikut kepada Nabi yang baru, karena Nabi yang baru inilah yang memperbaharui semua syariat, termasuk syariatnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Diangkatnya orang-orang yang menjadi pengikut setia Nabi Isa ini diartikan juga di dalam tafsir wahadihi al-fauqiyah, mereka ditinggikan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ini memiliki spiritualitas yang tinggi. Nanti sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah, spiritualitasnya itu dibuat-buat. Nah, di situ. Bukan berasal asli dari Allah Subhanahu wa taala, karena penyembahannya nanti sudah dialihkan. Nah, di sini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami secara jernih Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Summa ilayya marji'ukum, lalu kepadakulah tempat kembali kalian semua. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam setelah berada di langit, nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah ke bumi. Nanti setelah itu beliau diwafatkan di bumi ini. Maka sebagian ulama mengatakan ini ayat ini sebenarnya rafi'uka itu bisa jadi didahulukan penafsirannya. Lalu aku angkat engkau ke sisiku, lalu aku kembalikan engkau kepada aku. Kembalikannya itu setelah dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Nanti setelah manusia banyak yang ingkar kepada Allah, bumi ini sudah kacau, nanti turun Nabi Isa alaihissalam. Nanti setelah itu dia diwafatkan oleh Allah. Nanti setelah itu baru nanti terjadi apa yang disebut dengan hari kiamat. Oleh karena itu disebut di sini summa. Summa itu berbeda dengan wa. Kalau dalam Al-Quran disebut summa, itu kita nggak tahu kapan. Makanya jangan percaya sama orang yang mengatakan hari kiamat nanti 1 tahun lagi. Sehebat apapun dia, tidak akan tahu. Karena hari kiamat itu adalah ghaib yang hakiki. Ada ustadz-ustadz hari kiamat, kayaknya yang paling tahu tentang hari kiamat. Tidak juga. Karena dia ghaib yang hakiki. Ghaib yang hakiki itu yang mengetahui hanya Allah. Ada ghaib yang majazi. Sekarang kita tidak tahu, belum mengetahui ini apa, ini kejadian ini. Tapi 10 tahun lagi terungkap, oh ternyata kejadian ini adalah itu. Ini yang disebut dengan ghaib yang majazi. Maka di sini dikatakan summa. Kemudian setelah itu nggak tahu kapan. Ilayya marji'ukum, kepadakulah tempat kalian semua kembali. Kapan ini?
nanti setelah kita meninggal dunia, lalu kita dikembalikan semuanya kepada Allah. Tidak ada manusia manapun yang tidak kembali kepada Allah. Semuanya kembalinya kepada Allah. Semua makhluknya Allah kembali kepada Allah, karena memang asalnya berasal dari Allah. Maka sering kita katakan innalillah, kita ini sebenarnya miliknya Allah. Oleh sebab itu jangan nyombong, itu jangan menggunakan badan kita ini semaunya sendiri, tapi gunakan sebagian besarnya itu untuk berada di jalan Allah. Fa'ahkumu bainakum, lalu aku akan menghakimi di antara kalian fima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan di dunia. Kan tadi ada pengikut yang setia, ada nanti yang orang yang ngerubah daripada syariatnya. Ini nanti ya, ternyata nanti ini saling bertentangan. Karena saling bertentangan di dunia tidak bisa diselesaikan, semuanya menganggap yang paling benar. Lalu siapa yang menjadi hakimnya nanti? Allah. Fa'ahkum, aku kata Allah nanti akan menghakimi kalian. Siapa yang benar mengikuti syariat dan ajaran Nabi Isa alaihissalam, siapa yang membelokkan ajaran itu. Maka Allah setelah itu mengancam. Ancamannya apa? Fa'ammal ladzina kafaru, maka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, membuat-buat ajaran yang baru di luar ajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam, ditambah-tambah, atau yang ada di situ yang sesungguhnya merupakan ajaran Nabi Isa alaihissalam dikurang-kurangi. Kepada orang-orang yang seperti ini, fa'u'adzibuhum, maka aku akan menyiksa mereka azaban syadidah, dengan azab yang pedih, fit dunya, di dunia. Jadi kepada orang yang ingkar kepada Allah, kepada orang yang kafir kepada Allah, azab itu bisa diturunkan oleh Allah di dunia. Di sini disebutkan orang-orang Yahudi nanti setelah mereka datang Rasulullah masih tidak mau beriman kepada Rasulullah, mereka itu dihinakan oleh Allah, biizlalihim, dihinakan oleh Allah, bil qatl. Ada yang dihinakannya dengan mati, terbunuh dia, karena mereka ngotot, udah salah ngotot, memusuhi Nabi, lalu memerangi Nabi, ya udah terbunuh. Atau mereka yang masih hidup tetap ngotot dengan keyakinannya, mereka nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluar dari Madinah, karena mereka tidak bisa memegang janji yang sudah mereka laksanakan dengan kaum muslimin. Mereka berjanji semula mau betul-betul sama-sama membela kota Madinah, mempertahankannya dari manapun, tapi ternyata mereka nanti bersekongkol dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mereka diusir dari Madinah. Setelah mereka diusir, apa yang terjadi? Mereka nggak punya negara, kemana-mana ditolak. Mereka nggak punya negara. Nah di situ, ini yang disebut dengan izlah. Mereka dihinakan oleh Allah. Penghinaan yang seperti ini bagian dari azabnya Allah. Maka mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sistem oleh mereka dibuat, pokoknya sistem-sistem yang rusak itu secara umum nanti kebanyakannya itu diinisiasi oleh orang Yahudi, kebanyakannya. Wal akhirah, dan Allah akan mengazab mereka nanti jelas di akhirat lebih daripada di dunia. Wa ma lahum min nasirin, lalu mereka nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong mereka. Kalau di dunia masih ditolong dia. Ada orang-orang yang berkepentingan dengan mereka, lalu mereka ahli ekonomi, lalu mereka nanti menjadi lobby-lobby yang terkenal di Amerika Serikat, nah, seperti itu, di negara-negara lain, nah seperti itu. Nah ini adalah bagian dari azab Allah.
Azab itu bagi orang yang ingkar kepada Allah ada di dunia, ada di akhirat. Tapi azab itu tidak ada bagi orang yang beriman. Maka jangan sampai salah. Oh, mungkin saya diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia nggak pernah ngaji tafsir. Kalau orang yang beriman itu bahasanya adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita itu ujian. Kita biasa-biasa begini juga diuji oleh Allah sesuai dengan ukuran kita. Nanti ada orang-orang yang lebih rendah dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Jadi ujian itu selalu sesuai dengan kadar kita. Sama dengan Bapak Ibu lihat anak-anak. Coba waktu SD ujiannya seperti apa? Waktu SMP seperti apa? Bagi anak yang SD, bagi anak yang SMP, ujian di SD sama ujian di SMP itu sudah sulit, gitu loh. Tapi coba bagi ibu-ibu yang sekarang lihat soalnya anak SD, soalnya SMP seperti apa? Nah, gampang buat ibu-ibu. Kenapa? Udah ngelewatin ujiannya itu, gitu loh. Oleh karena itu ujian itu bertingkat. Kalau ada orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang serba kekurangan, lalu ngerasa dia ujiannya yang paling berat di dunia, nah, sebenarnya belum ada apa-apanya itu dibanding dengan orang-orang yang sudah kaya. Orang kaya itu sudah pernah mengalami ujian-ujian yang seperti itu jauh lebih hebat daripada ujian dia. Maka kalau yang lihat ujian itu adalah orang yang lebih tinggi tingkat diujinya, melihat ujian orang-orang yang di bawahnya itu dia hanya senyum. Hanya senyum dia. Oh, baru segitu aja udah nggak kuat, ngerasa dia kayak yang paling berat di dunia. Padahal ujian itu selalu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita. Maka di sini orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Tidak bagi orang yang beriman. Wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman selalu diikutin berikutnya. Tidak cukup iman. Oh, saya beriman kepada Allah, tidak cukup. Tapi harus diikuti dengan wa amilus sholihat. Nah, ini. Amilus sholihat ini kata kerja. Apa artinya? Artinya kita setiap saat kalau bisa memang berlaku baik, beramal soleh. Tidak usah dibatasin. Itu kalau ada ya Allah saya begini, ya Allah kalau ada saya ini, kalau ada begini, nanti Allah akan mengadakan semua. Terus kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Seperti yang kita pelajari, supaya masing-masing ibadah itu kita punya makom. Kita punya makom dalam sholat, kita punya makom dalam puasa, kita punya makom dalam infak, supaya kita punya makom. Maka kalau bisa teratur. Kalau bisa misalnya di infak itu kita 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau bisa 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kalau mau tiap hari tapi kecil-kecil silahkan. Tapi terus gitu. Nanti Allah akan mengadakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita sudah memiliki metodologi dengan infak yang seperti itu, nanti kita punya makom. Tapi sifatnya wa amilus sholihat. Tapi sifatnya harus terus, tidak usah peduli sama orang lain. Pokoknya saya lakukan. Nanti Allah akan mengganti semua. Allah sudah tahu. Ketika kita menolong Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Ketika kita menghidupkan tempat-tempatnya Allah, Allah juga akan menghidupkan tempat-tempat kita. Tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru dengan begitu kita punya rezeki di dunia, kita juga punya rezeki di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayuwaffihim, maka akan aku sempurnakan, kata Allah. Aku sempurnakan, kata Allah. Fayuwaffihim. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini kalimat yang istimewa. Kita beramal soleh. Katakanlah kita berinfak. Kita melakukan sedekah.
Kita hitung sedekahnya kita berapa. Katakanlah setiap bulan 500.000 misalnya begitu. Kita hitung kalau selama 12 bulan berarti berapa itu? Berarti 6 juta. Apakah ketika nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapati itu hanya 6 juta? Tidak. Itu yang disebut Allah nanti menyempurnakan. Allah akan meningkatkannya bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 1000 lipat, bisa tidak terhingga. Inilah nanti yang menjadi penyempurna dari ibadah kita. Kita sudah ibadah di sini tapi banyak kurang-kurangnya, nanti ditutup dengan ini. Kita sudah beribadah ini tapi ditutup dengan puasa kita. Kita sudah ini tapi ditutup dengan haji kita. Ini yang disebut dengan fayuwaffihim. Allah yang akan menyempurnakan. Tidak usah kita pikirin. Tidak usah kita pikirin bagaimana ya nanti. Allah nantinya akan mengatur ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bermakna ujroh, ujur. Bapak Ibu, coba perhatikan kalau ke Saudi. Kalau Bapak Ibu naik taksi, apa di situ tulisannya? Perhatiin enggak? Oh, enggak perhatiin di situ. Ujroh. Tulisannya itu ujroh, taksi itu ujroh. Apa artinya ujroh? Artinya ujroh itu kita naik dulu. Begitu kita sudah turun, bayarnya belakangan. Itu. Allah juga begitu. Kita sekarang beramal dulu, beramal. Nanti balasan dari amal itu Allah yang ngasih. Dan karena disempurnakan pahala kita itu, tidak ada orang yang beriman ketika pahalanya itu sudah ada di sisi Allah, dia yang nyesel ya Allah, punya saya kok cuma segitu, gitu enggak. Karena semuanya itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kita dapati itu justru membuat kita ridho. Ternyata punya saya sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering dikatakan orang yang di dunia memberikan amar, memberikan kurma kepada orang yang berbuka puasa, itu akan didapati nanti di sisi Allah bukan segitu. Tamar itu akan dipelihara oleh Allah sebagaimana manusia memelihara kambing. Kambing dari kecil dibiarkan berapa tahun dia menjadi besar, terus dibiarkan lagi berapa tahun lagi menjadi beranak pinak. Bagaimana kalau itu yang memelihara adalah Allah? Tentu akan lebih banyak lagi dari itu. Maka ini yang disebut dengan ujroh. Ujroh itu sekarang kita laksanakan, tapi tidak dibalikin oleh Allah sekarang. Tidak dibalikin semuanya, tidak. Dibalikin seperlunya oleh Allah. Nanti yang paling banyak itu diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Maka di sini disebutkan fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Orang berbuat aniaya. Apa itu berbuat aniaya? Berbuat aniaya itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalnya kita berada di bulan Ramadan, tapi orang itu nggak sholat taraweh, dia nggak sholat malam, dia termasuk yang zalim. Dia berbuat aniaya. Ada kesempatan, yang kesempatan itu sebenarnya membuat dia menjadi orang yang hebat, nanti tidak hebat. Jadi orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Ini yang disebut dengan zalim. Orang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini yang disebut dengan zalim. Zalim itu kalau kita lakukan kepada diri sendiri, otomatis kita zalim kepada Allah. Zalika ay hadhil amba allati amba'aka biha min Isa. Zalika, semua berita, cerita tentang Nabi Isa alaihi salam tersebut, natsluhu, kata Allah, kami bacakan alaika kepadamu Muhammad, minal ayat, yang semuanya itu sebagai
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak akan tahu tentang cerita bagaimana Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit kalau Allah nggak memberitahu. Nabi Muhammad tidak akan tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi kepada kaum Bani Israel pada saat Nabi Musa alaihissalam kalau Allah tidak memberitahu. Maka semua nabi itu pemberitahuannya langsung dari Allah. Berbeda dengan kita. Kita pemberitahuannya dari mana? Kita pemberitahuannya dari orang yang lebih tahu di antara kita. Mungkin ada guru-guru kita, mungkin ada sahabat kita yang lebih dulu membaca dia. Jadi kita menjadi mengetahuinya gitu. Terus kalau kita cari nanti pengetahuan ini, ujung-ujungnya nanti berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berasal dari sunnah maupun dari Al-Quran. Kalau begitu sebenarnya pemberitahuan kita juga berasal dari Allah, cuman lewatnya sudah lewat banyak orang. Kalau Nabi Muhammad SAW pemberitahuannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Maka pada ayat ini disebutkan pemberitahuan itu, berita, cerita tentang Nabi Isa dan kaumnya, termasuk kaum Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wadzikril hakim, dan itu merupakan zikir, pengingatan. Al-hakim, yang di dalamnya mengandung banyak hikmah. Tadi kita sebut Hawariyun. Nah, kita pengen seperti mereka. Jangan seperti orang-orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam di situ. Terus Nabi Musa alaihissalam, kita pengen menjadi seperti pengikutnya Nabi Musa. Jangan seperti orang-orang yang ingkar kepadanya, atau sudah minta doa kepada Nabi Musa, sudah menjadi kaya, lalu setelah itu memusuhi Nabi Musa alaihissalam, seperti Qarun misalnya. Apa ini artinya? Baik buat kita semua, hidup ini pilihan. Kita mau mengikuti Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh atau enggak. Nih. Kalau kita pengen sungguh-sungguh, lihat para sahabat. Kalau sahabat itu mengetahui sesuatu, dia akan amalkan dan dia tidak akan pernah tinggalkan untuk selama-lamanya. Maka sahabat, kalau ada perintah dari Allah, kalian diperintahkan oleh Allah untuk berinfak pagi dan sore. Terus dia akan berinfak pagi dan sore selama-lamanya. Itu sahabat. Orang-orang semakin ke sini tidak. Kita ini masih sangat longgar. Berbuat apa itu masih sangat longgar. Kalau kita ngikutin para sahabat, coba diperhatikan kalau kita lihat sejarah para sahabat. Itu semua orang-orang yang laki-laki begitu datang perintah sholat berjamaah, lalu wajib dia sholat berjamaah. Kalau enggak, dia akan dibakar rumahnya. Nah, apakah sekarang boleh kita laksanakan begitu? Pokoknya yang enggak sholat berjamaah kita bakar rumahnya. Nah, ya enggak bisa. Konteksnya berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda dengan masa dulu ketika Rasul masih hidup. Nah, di situ. Maka penting memahami konteks supaya tidak salah. Banyak orang salah memahami sesuatu karena dia hanya berdasarkan teks. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam, indallah, ada kalimat indallah, di sisi Allah. Sama dengan kalau mengatakan Innad dina, sesungguhnya agama, indallah. Indallah itu artinya apa? Yang nanti diterima, diakui oleh Allah adalah al-Islam. Adalah agama yang berserah dirinya itu kepada Allah. Nah, di situ. Sama dengan ini. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam, indallah, di sisi Allah. Kenapa perlu disebut indallah? Karena ada orang yang masih nggak percaya Nabi Isa itu lahir dari ibu tanpa bapak, gitu. Masih nggak percaya. Jadi ibu lihat sampai bapak lihat sampai zaman sekarang ini masih ada orang nggak percaya.
Oleh sebab itu keingkaran itu berulang. Keimanan itu juga berulang. Kita akan lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah itu semakin setiap tahun itu ada. Kita akan lihat orang-orang yang memusuhi Al-Quran, orang-orang yang membakar Al-Quran. Bahkan sekarang masih ada di Swedia itu. Berulang dia. Nah ini untuk menyebut kepada kita bahwa dunia ini sebenarnya pengulangan. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita harus sering lihat persoalan-persoalan dulu supaya kita tidak salah dalam melangkah. Kita ternyata orang yang paling salah di situ. Satu-satunya orang yang salah itu dia, karena dia keras kepala. Orang yang lain sudah tidak mempersoalkan, tapi dia masih mempersoalkan Al-Quran, bahkan membakar Al-Quran. Nah di sini. Maka di sini dikatakan indallah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah kama sali Adam, seperti penciptaan Nabi Adam. Seperti penciptaan Nabi Adam. Apa katanya? Khalaqahu min turab. Allah menciptakan dari tanah. Khalaqahu min turab. Kemudian bedanya kalau Nabi Isa alaihissalam diletakkan di dalam rahimnya Maryam, kalau Nabi Adam alaihissalam tidak, Allah langsung mencipta dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian setelah itu, setelah prototipenya terbentuk, Allah mengatakan kun fayakun. Maka kepada Nabi Isa alaihissalam itu dititipkan di dalam rahimnya Maryam min turab summa qal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu terhadap prototipnya Isa itu. Apa perkataannya? Kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ini adalah kuasanya Allah. Ada proses. Nanti semua yang diciptakan oleh Allah itu nanti berproses. Ini untuk menunjukkan kepada kita dunia itu memang harus melalui proses. Tidak bisa kita mau dapat surga tapi nggak berproses. Hidup di dunianya nggak ada. Tidak bisa. Tidak bisa kita mau mendapatkan sesuatu yang istimewa tanpa usaha. Tidak bisa. Dunia itu harus berproses. Makanya di dunia ini harus selalu melalui proses, harus melalui sebab akibat. Maka pada ayat ini Allah menegaskan betul bahwa Nabi Isa itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan penciptaannya itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu, kebenaran tentang berita Nabi Isa alaihissalam, mir rabbika, itu harusnya berasal dari Tuhanmu Muhammad. Kenapa? Karena cerita Nabi Isa itu sudah ditambah-tambahin tadi, dibumbu-bumbuin, yang betul-betul ada dibuang. Nah di situ. Sama kalau kita melihat film, ibu melihat film, itu yang lebih banyak bumbunya atau lebih banyak aslinya? Lebih banyak bumbunya, aslinya itu hanya dari 2 jam itu hanya 15 menit di aslinya. Tapi yang lain itu adalah tambahan-tambahan. Begitulah ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oleh sebab itu al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu harus berasal dari Tuhanmu, karena Tuhanmu itulah yang menurunkan Injil, Tuhanmu itulah yang menurunkan Taurat, Tuhanmu itulah yang menurunkan para nabi. Maka cerita yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran inilah yang hak, inilah yang benar. Al-haqqu mir rabbika, inilah cerita yang benar. Fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau menjadi orang-orang yang ragu gitu. Lu saya melihat filmnya kok berbeda ya.
Ya, film yang membuat orang yang ingkar kepada Allah gitu. Filmnya itu memang sengaja ditambah-tambahin supaya ngikutin sutradara gitu. Padahal sutradaranya itu punya tujuan yang untuk menjauhkan dari nilai-nilai ajaran yang sesungguhnya. Nah di situ. Maka al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu yang berasal dari Tuhanmu. Kebenaran itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu kalau sudah membaca Al-Qur'an, fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau ragu. Kalau orang masih meragukan Al-Qur'an, berarti meragukan Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ. Faman hajjaka fi, barang siapa yang membantahmu Muhammad fihi, di dalam cerita Nabi Isa alaihissalam, mimba dimaja'aka minal ilmi, sesudah engkau menjelaskan bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu sebagaimana disebut dalam Al-Quran, fakul, maka katakan kepada mereka, ta'alau, mari ke sini, ta'alau, nad'u abna'ana wa abna'akum, mari ke sini, bawa abna'ana, anak-anak kalian, dan juga anak-anak saya, wanisa'ana wanisa'akum, dan juga istri-istri kalian, istri-istri saya, wa anfusana wa anfusakum, dan juga diri kalian juga, dan juga diriku, kata Nabi. Ini perintahnya Allah. Kenapa ini? Ini ada asbab nuzulnya. Ada orang-orang Nasrani dari Najran masih tidak percaya kepada kebenaran agama Islam. Ada 8 orang datang dari Yaman lalu ke Madinah. Mereka menyaksikan kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah. Lalu Nabi disuruh oleh Allah, Ta'ala ke sini. Kalian masih nggak percaya? Oke, kalau kalian masih nggak percaya, apa perintahnya Allah? Summa nabtahil, kita adakan mubahalah. Mubahalah itu apa? Kalian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyatakan itu, ini kita ada masalah ini. Siapa di antara kita yang tidak benar? Kalian masih tidak percaya bahwa Islam itu agama yang benar. Nanti kita minta kepada Allah. Kita juga minta kepada Allah. Bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita. Nabi membawa Sayyidina Ali, membawa Fatimah dan anak-anaknya. Lalu dalam riwayat dikatakan ada Abu Bakar dan keluarganya, ada Umar dan keluarganya dibawa. Lalu kita bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, ini kalau dia yang benar atau saya yang benar, tentukan sekarang. Siapa yang tidak benar, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mubahalah. Nabtahil. Jadi mubahalah ini hanya boleh dalam hal-hal yang asli. Dalam hal-hal yang utama, yaitu dalam hal kepercayaan. Orang nggak percaya dengan kebenaran agama Islam. Ayo kita berdoa kepada Allah. Tidak boleh pada hal-hal yang furu'. Oh, kita hanya perbedaan sholat antara orang muslim, bukan di situ. Mubahalah itu harus hal-hal yang prinsip. Kalian tidak percaya, oke, kita minta kepada siapa yang benar di antara kita, siapa yang salah itulah yang akan dilaknat oleh Allah. Sudah diajak begitu, summa nabtahil, fanaj'al, kita sama-sama menjadikan laknatullah, laknatnya Allah alal kadzibin. Siapa yang diantara kita tidak benar menurut Allah, dia siap untuk dilaknat. Setelah Nabi mengatakan begitu, apa yang terjadi? Ini orang-orang yang di hadapannya, orang-orang Nasrani Najran, berpaling dia. Enggak deh kalau gitu, saya takut nanti kalau betul-betul kita mubahalah, nah, kata dia, kita yang salah. Coba. Maka tadi sudah jelas betul, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu yang berasal dari Allah. Allah itu ngutus Rasulnya Muhammad. Kalau ada orang yang masih menentang itu, mubahalah saja. Karena udah nggak bisa lagi diajak dengan cara yang terbaik, tidak bisa. Udah mubahalah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Ya, tentu yang akan dilaknat adalah mereka yang
tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kebenaran agama Islam. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguh ini semua adalah cerita yang benar. Karena cerita ini dimunculkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuat cerita yang umum. Tapi kalau ada orang yang sudah detail, nah ini hati-hati, jangan langsung percaya. Karena dia mengandung kisah-kisah Israiliyat. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah membuat perahu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Perahunya kira-kira ada nggak ukurannya berapa? Betul apa nggak perahunya itu dari kayu jati yang diambil dari Indonesia? Nah gitu. Terus ada lagi, ya kan? Ada lagi kan? Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Dianggap bahwa candi yang ada di Magelang itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Buktinya apa? Itu di dekatnya ada namanya daerah yang bernama Sleman. Ya itu. Ini namanya ilmu yang begini, itu ilmu cocokologi. Gitu. Dicocok-cocokkan. Nah, padahal, yang pokoknya yang hal-hal yang detail dari cerita Al-Quran, tar dulu. Kalau tidak ada di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan percaya. Nah, di situ yang pentingnya. Oleh sebab itu cerita Al-Quran itu cerita yang umum saja, cerita yang umum, tidak sampai detail. Karena cukup yang ingin dikemukakan oleh Al-Quran adalah kebenaran daripada cerita itu, bukan detailnya. Oh, perahunya Nabi Isa itu panjangnya sini sampai Cilengsi sana, berapa kilo gitu. Kayunya kayu jati diambil dari Indonesia. Nah itu. Nah yang begitu-begitu jangan percaya. Nah, karena dia sudah memasukkan hal-hal yang tidak sesungguhnya. Maka di sini inna hadzalahu wa qasasul haq. Ini adalah cerita yang benar. Allah hanya mengambil yang umumnya saja, tidak sampai detail. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jelas banget. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, itu Tuhan-Tuhan imitasi, Tuhan-Tuhan buatan yang dibuat oleh manusia. Wa annallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa. Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Al-Hakim, dan maha bijaksana. Dalam semua hal ada kebijaksanaannya. Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Allah mengatakan, fa innallaha alimum bil mufsidin. Jika engkau berpaling, engkau orang-orang yang merusak. Jadi orang yang berpaling dari agama Allah itu sesungguhnya orang yang merusak. Oh, dia nggak ngerusak kok, dia ini sama kita. Jalan pikirannya itu sudah rusak. Cara berpikirnya itu sudah rusak. Gitu. Contohnya apa? Contohnya yang dia lakukan itu tidak tertuju kepada Allah. Nah, itu sudah rusak. Kenapa rusak? Dia mendapatkan semuanya itu dari siapa? Dari Allah. Kenapa? Ketika dia nyembah bukan kepada Allah, rusak dia, cara berpikirnya, rohanianya sudah rusak. Memang kelihatan oleh kita tidak merusak secara dohir, tapi kalau dibiarkan, itu dohirnya itu belum kelihatan nanti. Kalau dia diberi kesempatan yang sebebas-bebasnya, dia akan berkreasi. Kerusakannya itu semakin bertambah, menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada orang yang masih tidak percaya dengan kebenaran Islam, ajaklah dia bermubahalah aja. Berani enggak? Kalau tidak berani, menunjukkan bahwa apa yang dia pegangi itu bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang kuat, sehingga dia sendiri masih takut. Oleh sebab itu, kebenaran harus berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran yang berasal dari Allah itu sekarang ada di dalam Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa mahsuma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin untuk sehabis lebaran kita liburkan 2 mingguan. Nah, insya Allah nanti setelah Bapak Ibu bersilaturahim, bermudik-mudik ria, nanti kita kembalikan lagi setelah 2 minggu insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Kami atas nama seluruh TKM, seluruh panitia pembangunan masjid, terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan dan lain sebagainya. Kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.